Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kalian yang punya penyakit ketakutan, panic attack sama kayak aku? Jadi nggak usah malu atau nggak usah apa. Kita kalau punya penyakit anxiety, panic attack seperti ini, justru kita kasih tahu orang. Kenapa kita kasih tahu orang? Supaya mereka bisa jadi bisa jadi support system buat kita. Itu buat yang baik, buat teman-teman yang baik ya. Tapi kalau mereka jadi menjauhi kita ya udah, jadinya akhirnya kan kita tahu teman mana yang toksik misalnya gitu. Aku kasih tahu sama teman aku bahwa gue punya penyakit anxiety nih, gue punya penyakit panic attack nih gitu. Makanya teman aku kalau pas lagi ngeliat aku pucet-pucet gitu kan biasa kan ya, kalau namanya panic attack itu kan tiba-tiba dateng, kelihatan tuh dari muka kita jadi kayak pucet gitu karena darah jadi masuk ke otot gitu loh. Kita di mode fight or flight gitu. Jadi kalau kita ketemu beruang atau ketemu macan, itu kan kita jadi ketakutan kan, panik kan, mau ngapain gitu. Ya itu, jadi kita mau flight or fight gitu. Mau fight kita ajakkan berantem supaya kita mempertahankan hidup kita, atau flight kita kabur gitu loh. Dan hebatnya di panic attack ini adalah kita nggak tahu mau fight sama siapa, dan kita nggak tahu mau flight kemana, kita mau pergi kemana kita nggak tahu, karena ini soal rasa. Nah, maka dari itu aku bilang lebih baik kalian kasih tahu sama temen kalian kalau kalian ada di zona ini nih. Gue ada di zona ini nih, gue ada di zona panic attack, gue ada di zona anxiety. Jadi kalau terjadi apa-apa sama gue, misalnya tiba-tiba gue kayak kaget, gue kayak pucet, lo ngertiin ya gitu. Kalau perlu malah kasih tahu. Kalau bisa lo ngomong begini ya, lo tenangin gue ya, lo gimanain gue ya. Kalau kalian punya temen yang baik-baik bener, itu mereka akan membantu kalian menjadi support system buat kalian gitu. Dan kalau perlu orang rumah juga mestinya tahu gitu. Jadi aku pernah tuh nonton videonya siapa yang ada Valentinanya gitu deh, Tina Valentina apa siapa gitu kalau nggak salah. Dia malah kasih tahu suaminya kan bahwa dia punya penyakit yang seperti itu, bahwa dia kalau udah anxiety, tiba-tiba serangan, panik segala macam, dia bangunin suaminya tuh gitu loh. Dia bangunin suaminya, dan suaminya akan membuat dia jadi lebih tenang, mengatakan sesuatu yang lebih tenang. Bahkan ada juga aku dengar dia bilang nggak tahu siapa, mungkin temennya atau gimana nya nggak tahu, kalau dia kena terus dia kasih tahu sama suaminya bahwa dia sedang ada penyakit si anxiety ini sedang menyerang, panic attack ini sedang menyerang, suaminya ngajak dia jalan-jalan tuh. Itu asik banget ya gitu loh gitu. Jadi kasih tahu ya sekeliling kamu. Kalau aku malah di rumah aku nggak punya support system sama sekali, tapi alhamdulillah ya aku bisa ya alhamdulillah akhirnya lama-lama pasrah. Ya itu, kalau udah aku mulai kena panic attack, kena anxiety, udah dengerin mentor-mentor deh tuh di YouTube. Terus aku bacain di bawah tuh komen-komen orang yang berpenyakit anxiety kayak aku. Coba deh kamu kayak gitu deh. Itu sangat membantu loh, sangat membantu. Dengerin mentor-mentor tuh, sangat membantu. Terus oh iya, aku pengen kasih tahu bahwa waktu aku awal-awal sakit si anxiety ini, selama beberapa minggu di awal aku kan belum ngobrol, belum kasih tahu orang-orang lah gitulah, 2 minggu di awal atau gimana. Akhirnya terus aku kasih tahu tuh sama ada saudaraku bahwa gue nih sakit anxiety, panic attack dan lain-lain gitu. Ya udah, terus dia bilang ya udah jalan yuk kita ngobrol katanya gitu kan. Itu takut banget tuh, awal-awal aku takut ketemu orang, itu takut keluar rumah, pokoknya jagoan kandang banget deh untuk keluar rumah tuh, asli takut banget gitu loh. Bahkan aku bilang sama dia waktu itu kan kita mau pergi ke Bintaro kan, terus dia masuk ke tol, lewat tol yang gila itu rasanya mau copot jantung, deg-degan. Walaupun aku ngobrol untuk sekedar supaya nggak terlalu ketahuan bahwa aku lagi panic attack, tapi itu sebenarnya jiwa tuh udah nggak di situ gitu loh. Jiwa tuh udah pergi kemana-mana, udah kayak aduh, aku pengen lihat ke belakang atau apa, takutnya ada truk nyamber lah. Aduh, pokoknya kacau banget deh itu, ketakutan yang sangat-sangat. Udah tuh akhirnya nyampe juga tuh, udah nyampe juga di rumah saudaraku di Bintaro tuh. Dan itu selama perjalanan ini kayaknya gue pengen pingsan nih, aduh gue kayaknya pengen ini, pengen itu tuh, pengen itu kan orang anxiety, panic attack kan kayak gitu kan, rasanya pengen pingsan, aduh mata udah kabur rasanya, aduh ini gue kayaknya nggak mungkin nih nyampe, aduh gue pengen ngomong apa ya, aduh tunggu ada telepon.
apa gue ngomong aja ya yang aku sama dia kalau gue tuh kayak mau pingsan kayak apa, tapi kayaknya malu gitu kan, rasa-rasa kayak gitu. Tapi akhirnya nyampe juga guys. Itu loh, aku pengen kasih tahu sama kamu bahwa itulah anxiety panic attack yang sebenarnya nggak ada apa-apa, nyampe juga kan, nggak pingsan juga kan gitu. Udah tuh sampai sana biasalah ngobrol-ngobrol, naik turun, kadang panik, kadang apa, kadang panik, kadang apa. Nah di situ dia cerita bahwa temennya ada yang bermasalah juga gitu loh. Tapi aku nggak tahu deh, kayaknya setelah aku ketemu sama temennya, dia bukan bermasalah kayak aku sih. Dia kayaknya mungkin ada masalah lain, tapi dia cukup dia pakai penyembuhan melalui metode relaksasi gitu. Nah ini nih relaksasi. Terus aku dikasih tahu tuh sama saudara aku, lu coba deh relaksasi dulu deh, begini. Oh bener juga ya, mungkin gue mau coba deh relaksasi. Aku sampai bilang sama dia, tolong ya kalau lu kesana kasih tahu gue. Dan baiknya dia adalah setelah malam itu kita pergi, kira-kira sehari 2 hari kemudian deh pokoknya, dia bener-bener anterin aku ke temennya untuk relaksasi. Tuh. Mudah-mudahan hanya Tuhan deh yang bisa ngebales kebaikan lu ya say. Top banget. Karena itulah titik balik aku jadi kenal relaksasi sebenarnya gitu loh. Aku diajak ke tempat temennya, terus aku dia relaksasi di situ sama temennya. Di situ aku merasa dalam beberapa minggu yang sehari-hari cuma keadaannya cuma deg-degan terus, panic attack, nggak bisa tidur dan lain-lain. Di situ aku merasa oh enak loh gitu. Walaupun relaksasi itu karena pertama kali baru aku jalanin, nggak, maksudnya bukan, itu sangat membantu, tapi nggak lama. Paling aku relax waktu itu kira-kira sejaman lebih gitu loh, 2 jaman mungkin gitu. Pulang sampai ke rumah mulai lagi gitu ya, mungkin ya pas udah pulang sampai rumah ya mulai lagi agak panic attack. Cuma di situ titik baliknya aku jadi kenal sama relaksasi itu. Aku jadi googling, pengen tahu apa namanya tentang anxiety dan lain-lain ini, tentang relaksasi. Tiba-tiba ketemu si buku Bye Bye Cemas by Pak Jimmy Kasantosa. Itu juga kalian beli, bagus banget itu. Terus aku beli buku itu dan dikirimin video relaksasi oleh Pak Jimmy gitu loh. Udah, terus aku jadinya akhirnya oh relaksasi lumayan nih, enak lumayan enak. Nggak langsung hidup kita berputar 180 derajat, tidak sama sekali, aku akuin. Tapi itu menjadi jalan mulai tuh, jalan kesembuhan gitu. Baca buku si Bye Bye Cemas itu juga nggak langsung hilang, enggak. Bahkan aku harus baca berkali-kali untuk mengerti ini maksudnya apa sih ini buku gitu. Nggak yang cepet, nggak yang langsung. Relaksasinya juga nggak yang cepet, nggak yang langsung, enggak. Maksudnya lumayan kita relax, tapi nggak memutar 180 derajat langsung selesai, enggak. Tapi coba kalian ya, karena kan orang beda-beda ya cara sembuhnya. Kalau aku enggak begitu, cuma lumayan. Semakin lama aku semakin ada progres untuk sembuh gitu. Mungkin kalau kalian mungkin bisa lebih cepet. Kan beda-beda ya orangnya cara berpikirnya. Kalau aku kan memang dari dulu pikiran aku itu selalu berpikiran negatif, sering. Bukan negatif ke orang ya, tapi negatif terhadap diri aku sendiri. Terus pikirannya tuh kayak monkey mind tuh, apa namanya, ribut banget, berisik banget gitu loh. Jadi memang aku agak sulit untuk berpikiran cepet, untuk berpikiran positif. Nah, udah gitu mulai tuh relaksasi, aku mulai tuh karena ikut grupnya Jaidul Akbar, Dokter Jaidul Akbar. Dulu aku udah denger sih tentang videonya si Kang Rohimat ini, Rohimat Jaya Saputra. Nah, kalian juga harus tuh channelnya Rohimat Jaya Saputra, itu bagus banget. Dari situ aku balik lagi tuh, dulu kan aku udah pernah dengerin channel itu dan bosen, namanya aja orang anxiety tahu sendiri kan, pengennya cepet segera sembuh. Akhirnya aku mulai lagi dengerin channelnya Kang Rohimat, dari video 1, 2, 3, 4, 5, dengerin deh semuanya. Dia juga mengupas tentang otot esofagus, kenapa otot esofagus itu terbuka, jadi terjadi GERD dan lain-lain, itu dia bagus banget. Nah, aku dengerin lagi videonya si Kang Rohimat. Nah, aku dari situ, kok relax ya, makin relax gitu loh. Jadi kalau aku sih merasa bahwa penyakit aku makin lama makin sembuh karena relax. Enggak karena obat dokter banget, enggak. Karena obat dokter itu akhirnya nggak ada yang habis tuh. Aku masih banyak punya obat penenang dan nggak habis gitu. Dan aku tidak mau tergantung. Memang aku dari awal udah bilang, aku tidak mau, bilang ke diri aku sendiri, tidak mau tergantung dengan obat penenang. Karena aku ada dengar bahwa kalau kita tergantung dengan obat itu
nanti sensasinya malah makin parah kalau nggak ada obat itu gitu loh. Jadi di diri aku bilang bahwa aku tidak mau tergantung dengan obat-obatan seperti itu. Nah, terus jadi intinya sih kalau aku bilang adalah coba deh relax dengerin video-video mentor, baca komen di bawah video-video mentor tersebut supaya kalian bisa tahu bahwa nggak kalian aja yang sakit. Hello, bukan kita aja Jo yang sakit, banyak yang sakit beginian, dan mereka juga dengan simptom yang sama, yang deg-degan lah, yang inilah, yang keliengan lah, deg-degan lah, pandangan kabur dan lain-lain. Nggak kita doang, banyak. Cuma karena di sekeliling kita nggak semua orang berpenyakit kayak gitu, sehingga pada saat kita ngomong bahwa kita punya penyakit kayak gitu, orang-orang itu nggak ada yang ngerti gitu loh. Nggak banyak yang mengerti tentang penyakit ini, kecuali mereka bener-bener udah pernah ngerasain penyakit ini. 1000 rasa, 1000 sensasi gitu loh. Mereka nggak akan ngerti, dan kita jadi kesel juga gitu kadang-kadang. Aduh ya ampun, kenapa sih gue punya penyakit kayak gini. Dan aku pastikan di dalam diri aku bahwa penyakit ini adalah penyakit yang terbaik dari Allah, yang Allah berikan kepada aku. Ini adalah yang terbaik dari Allah. Karena kenapa? Karena penyakit ini kita pasti jadi lebih baik, pasti jadi ingat Tuhan. Karena kan kalau kita bukan amit-amit ya, mati pasti datang ya gitu loh. Kalau orang mati maunya kemana sih? Ke surga kan. Untuk mencapai surga bagaimana sih? Berbuat baik kan, gitu loh. Jadi seharusnya kalau kita punya penyakit anxiety dan panic attack, kita akan berbuat baik karena kita mau masuk surga. Yang kedua, untuk kita bisa rilis dari si anxiety dan panic attack ini adalah, yang kedua adalah pasrah kepada Allah. Susah banget pasrah kepada Allah, bahwa ya udah Allah, aku ini kalian yang beragama lain Tuhan ya gitu ya, ya Allah aku pasrahkan hidupku kepadamu. Itu susah banget. Karena kenapa? Jangan-jangan pada saat gue pasrah bener-bener diambil nih gitu kan, pasti ada rasanya takut jadinya kan gitu. Itu susah banget. Jadi kamu jangan khawatir bahwa aku juga susah di awal, aku begitu juga susah. Lama-lama baru bisa. Sering melakukan itu, lama-lama baru bisa. Dan aku titik balik, aku bisa pasrah karena aku juga nonton videonya Erick Wibowo. Pada saat ada video Q&A-nya beliau tuh yang lupa deh aku apa judulnya, tapi dari salah satu pertanyaan beliau jawab, Bang Erick ini jawab bahwa gue udah sering memasrahkan hidup gue kepada Tuhan, tapi Tuhan belum ambil nyawa gue gitu. Berarti memang belum sampai takdirnya di situ. Selama ini yang membuat kita takdir belum nyampe aja kita udah ketakutan gitu loh. Bayangin aja kalau kita masih meninggal 20-30 tahun lagi, kalau kita ketakutan setiap hari seperti itu, apa nggak hancur nih badan kita gitu loh. Hancur loh badannya gitu. Jadi memang harus pasrah. Susah banget. Aku aja di awal-awal sampai sholat itu ketakutan loh. Sholat takut karena aku pernah beberapa kali nonton orang yang meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud. Pada saat kita belum punya penyakit anxiety ini, wow, meninggal pada saat sujud, langsung itu kan meninggal yang husnul khotimah ya. Semua orang merindukan hal itu gitu loh. Wow, gue pengen tuh meninggal kayak begitu gitu. Giliran kita udah punya penyakit anxiety, giliran kita udah punya penyakit panic attack, jadi ketakutan. Coba tuh, itu kan aneh banget kan, gitu loh. Pada saat kita nggak punya penyakit ini, kepengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi giliran kita punya penyakit ini, sholat aja ketakutan. Itu aneh banget kan. Itulah anehnya penyakit ini. Jadi kita harus sadarin itu. Nah, aku titik baliknya itu tuh, videonya si Kang Erick itu. Aduh, aku terima kasih banget. Semoga si Kang Erick diberikan cuma Tuhan deh yang bisa ngebales kebaikan beliau. Cuma Tuhan yang bisa ngebales kebaikan saudara aku yang mengenalkan aku dengan relaksasi. Mudah-mudahan banyak rezeki ya, say. Banyak bahagia dalam hidup lo. Gitu ya. Jangan lupa relaksasi dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian butuh obat untuk sekedar menenangkan aja supaya nggak terlalu bagaimana, mungkin ya terserah kalian sih. Kalau aku sih nggak terlalu bermanfaat obat-obat gitu buat aku. Ya orang beda-beda ya. Kalian kalau mau nyoba aja, nggak ada masalah gitu. Jadi
daripada penasaran ya kan. Psikiater sekarang juga psikiater banyak yang murah kok, pergi aja ke rumah sakit yang pemerintah. Kayak kalau aku kan deketnya ke Fatmawati, waktu itu aku sempat juga ke psikiater, walaupun obatnya juga nggak habis. Ke psikiater bayarnya cuma 70.000, 100-an sih, 100 berapa gitu lah pokoknya. Terus obatnya juga murah. Aku bilang, dok, aku minta obat yang murah, jangan yang mahal, karena aku karena aku kalau dibilang gak punya duit nanti dosa ya. Pokoknya aku bilang aku minta obat yang murah sama dokternya, dan obatnya itu cuma 33.000 cuy. Dikasih obat racik sama obat yang bukan racik gitu deh, cuma 33.000 obatnya gitu loh. Terus aku bilang sama dia, dok, ini ada nggak perbedaannya sama obat yang memang mahal gitu? Terus kata dokternya, enggak sih, cuma kalau obat yang lebih mahal itu kan dia memang di lambung nggak terlalu bermasalah. Kalau obat yang generik ini agak bermasalah di lambung. Caranya adalah kamu sebelum makan obat ini makan, itu doang sih, makan nasi sebelum minum obat ini. Jadi nggak ada masalah juga. Minta obat yang murah aja kalau menurut aku, jangan yang mahal-mahal. Gitu ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Barangkali insya Allah ini akan membantu kalian untuk penyembuhan. Semoga kalian makin hari makin kuat, makin bisa menghadapi hidup ini, hidup yang indah ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.